Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kita bersama kembali di dalam Sapaan Firman hari ini. Kita akan belajar hari ini tentang kehidupan kita untuk tidak hanya menjadi berbeda. Tema kita hari ini adalah bukan sekedar menjadi berbeda. Bacaan sebuah bagian yang sangat menarik dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Demikian dikatakan firman Tuhan. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Mungkin Bapak Ibu belum pernah membaca ayat ini. Ayat yang sangat unik di dalam peristiwa pembangunan Bait Allah oleh Raja Salomo. Tuhan memberi perintah bahwa di dalam pembangunan Bait Allah harus disiapkan, harus memakai batu-batu yang telah disiapkan di penggalian dengan tujuan tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan Bait Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikasihi Tuhan, sebuah hal yang menarik. Di dalam pembangunan Bait Allah tidak boleh ada suara dari perkakas besi. Tidak boleh ada suara-suara pukulan alat-alat yang terbuat dari besi. Kenapa ini dibicarakan? Sebuah bagian yang menarik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kekristenan kita diajak untuk bukan sekedar menjadi berbeda, tetapi kita diajak untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kualitas yang khusus. Itulah yang tergambar, itulah yang sedang dinyatakan di dalam peristiwa pembangunan Bait Allah. Ada sebuah kualitas yang khusus yang diinginkan oleh Tuhan, bukan sekedar berbeda. Karena kalau sekedar berbeda, maka itu menjadi sesuatu yang tidak berangkat dari sebuah kesadaran bahwa kita sedang menghormati dan mencintai Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Tuhan mengajak kita bukan untuk menjadi sekedar berbeda, tetapi memiliki kualitas yang khusus. Selama Salomo membutuhkan waktu membangun Bait Allah, Salomo membutuhkan waktu 7 tahun Bapak Ibu untuk membangun Bait Allah. Dan itu bisa kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 38. Ia kemudian membangun istana raja, sejumlah gedung dan balai-balai yang merupakan bagian dari keseluruhan kawasan Bait Allah. 1 Raja-Raja 9 ayat 10. Keseluruhan proyek pembangunan itu memakan waktu 20 tahun. Ini sebuah mega proyek pembangunan yang dikerjakan dengan cara yang tidak biasa. Di dalam proyek yang luar biasa itu, Tuhan menghendaki ada keheningan yang menunjukkan rasa hormat yang besar.
benar-benar sulit untuk dipercaya. Lokasi-lokasi pembangunan pada zaman dulu itu pasti tidak sunyi. Apalagi menggunakan alat-alat yang masih sederhana. Bahkan hari ini, di lokasi-lokasi pembangunan, itu pasti tempat yang bising. Pasti ada suara bising dari proses pemotongan batu dan berbagai perkakas pertukangan di dalam proses membangun tersebut. Dalam membangun bait Allah, disediakanlah batu-batu siap pakai agar tidak akan ada suara perkakas besi yang terdengar di dalam rumah Tuhan itu. Ini keheningan yang menakjubkan. Tetapi Bapak Ibu, inti dari bagian Alkitab ini bukan tentang sekedar keheningan yang menakjubkan. Kita diajak untuk melihat bagaimana orang-orang di masa itu, orang-orang yang membangun bait Allah, mereka membangun dalam relasi dengan Allah sendiri, dalam ketaatan, dalam kualitas yang khusus. Di sini kita belajar bahwa kita seringkali membuat kesalahan di dalam kehidupan kekristenan kita dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan orang-orang di dunia ini. Kesalahan yang sering kita buat adalah mencampur adukkan antara memiliki kualitas khusus dengan tampil beda. Kita mencampur adukkannya. Mencampur adukkan antara kualitas khusus, distinktif, dan tampil beda, different. Keduanya tidaklah sama. Kita dipanggil untuk memiliki kualitas khusus yang berbeda dari dunia ini. Bukan sekedar punya penampilan yang berbeda. Karena apa? Karena Tuhan menghendaki kita bukan hanya tampil beda, tetapi memiliki kualitas yang berbeda. Seperti Tuhan membangun bait Allah-Nya, Tuhan menginginkan kualitas yang berbeda, bukan hanya tampilan yang berbeda. Kita belajar Bapak Ibu, sebuah prinsip yang menarik di dalam perjanjian lama, dalam peristiwa pembangunan bait Allah. Allah membangun bait Allah-Nya. Manusia diperintahkan untuk membangun bait Allah. Bukan dengan sekedar tampilan bait Allah yang berbeda, tetapi dalam kualitas khusus yang berbeda. Apakah kekristenan kita menjadi sebuah kualitas khusus yang berbeda hari ini? Atau hanya tampilan yang berbeda? Diri kita yang tahu. Apakah kita hidup dalam kualitas yang khusus atau sekedar tampilan yang berbeda? Tuhan memberkati. Amin.